Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi subgroup. Di sini saya akan bahas tentang subgroup yang dibangun oleh satu himpunan atau suatu subgroup yang lain. Ya, di sini mungkin nanti untuk subgroup terkecil. Ya. Oke, di sini diberikan suatu definisi. Diberikan G adalah group, kemudian H adalah subset daripada G. Ya, di sini saya punya K-nya adalah subset daripada G. Ya, K-nya sub dari G. Nah, di sini berarti dia sembarang himpunan, tetapi dia termuat 3 ya. Tapi dia K-nya jelas dia bukan himpunan tidak kosong. Di sini didefinisikan himpunan yang dibangun oleh K itu adalah irisan dari subgroup yang ada di G, tetapi dia memuat K. Ya, jadi nanti himpunan siku K ini nanti dikatakan sebagai himpunan yang merupakan irisan dari setiap H-nya sub dari G, tetapi dia H ini memuat K, yang memuat sub dari K ini. Nah, di mana K ini adalah subset ya, memuat. Nah, subgroup K ini dari G disebut subgroup yang dibangun oleh K. Jadi, subgroup yang simbolnya seperti ini dikatakan adalah subgroup yang dibangun oleh K. Pada saat G-nya sama dengan K, nanti pada saat G-nya sama dengan K, maka K disebut generator dari G. Ya, maka K disebut generator dari G. Jadi nanti notasi ini kita nyatakan dalam bentuk siku K ini adalah himpunan yang dibentuk dari irisan dari subgroup yang memuat dia, yang memuat K. Jadi H ini adalah subgroup tetapi dia memuat K. Nah, misalkan K adalah grup, K adalah himpunan bagian dari G ya. Maka ada dua kemungkinan. K adalah subgroup dari G atau K bukan sub daripada G. Jadi kalau saya punya K adalah himpunan bagian dari G, maka kemungkinan adalah K-nya adalah subgroup, K-nya bukan dari subgroup dari suatu grup itu. Nah, jika K adalah subgroup dari G, maka subgroup terkecil yang memuat K adalah subgroup itu sendiri. Ya. Jadi jika K adalah subgroup dari G, maka subgroup terkecil dari G yang memuat K adalah subgroup itu sendiri. Dia sendiri maksudnya ya. Nah, jika K bukan subgroup dari G, maka selalu dapat ditemukan subgroup dari G ya, yang memuat K. Paling tidak G itu sendiri pasti memuat K. Jadi kalau kita lihat dari himpunannya kan berarti kemungkinan si G-nya yang besar ini. Ya, si G yang besar di sini. Nah, K-nya di dalam sini. Ya. Kan setidaknya nanti subgroup yang memuat K ini kan G sendiri. Kan K dalam G ya. Atau mungkin ada subgroup selain G, tapi dia ada di sini yang memuat K. Itu maksud dari kondisi yang B ini. Ya, subgroup G merupakan subgroup terbesar yang memuat K. Bisa jadi nanti di sini ada subgroup selain dari G, dia letaknya di dalam G, tetapi dia semua K ini terbuat di subgroup itu. Nah, bagaimana dengan subgroup terkecil yang memuat K? Jadi kalau juga ada nanti subgroup yang terkecil yang memuat K itu gimana? Ini jadi bahan pembicaraan kita pada video ini. Di sini saya berikut akan dikonteks suatu grup terkecil dari G yang memuat K. Ya, jadi saya akan membentuk suatu subgroup terkecil dari G yang memuat K. Kita nyatakan dalam bentuk ini koleksi ya. Jadi saya punya koleksi semua subgroup dari G. Nah, yang memuat K dia subgroup dari G. Kemudian yang memuat K itu siapa? Ya. Jadi kalau kita ambil di bilangan di bilangan real kan ada yang bagian yang bukan subgroup. Kalau saya ambil di bilangan real, kan di sini nanti ada bilangan bulat. Ya, ini ada bilangan bulat di sini, ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulatnya ini misalkan. Kemudian bilangan bulat itu ada kan di sini bilangan asli, dia hanya subgroup saja, tetapi dia bukan grup. Nah, di sini. Ini maksudnya kan dia terbesar tapi memuat bilangan asli. Adalah yang lain nggak selain ini? Ya, itu maksud di sini. Nah, kemudian saya koleksi subgroup yang memuat K. Ya, yang memuat K saya koleksi. Kemudian saya bentuk di sini himpunan script S. Di himpunan A di sini sudah berupa H, di mana H subgroup dari K dari G, tetapi kondisinya H itu memuat si K. Ya, jadi semua subgroup dari G yang memuat K kita koleksi, kita kumpulkan. Sebutlah himpunan itu yang memuat koleksi itu kita katakan sebagai S-script di situ. Kemudian dari irisan semua subgroup yang memuat K dikonstruksi lagi, saya punya ini sekarang K. Jadi di sini adalah K ini adalah
himpunan yang dibentuk oleh irisan dari subgrup-subgrup yang memuat K, di mana H anggota dari S script ini. Ya, kemudian akan kita tunjukkan K adalah subgrup terkecil dari G yang memuat K. Ini akan kita tunjukkan bahwa ini adalah subgrup terkecil dari G yang memuat K. Ya, kita tahu berdasarkan definisi K adalah irisan dari semua subgrup dari G ya. Kita tahu ini adalah irisan dari semua subgrup yang memuat K. Otomatis K itu adalah subset daripada si G. Kan tadi si K ini kan tadi dinyatakan sebagai irisan dari H di sini. Ya, tadi kan hanya dia anggota S script, ini H di sini. Nah, karena H itu subgrup dari G, otomatis termuat di G seperti itu. Ya, termuat di situ. Jadi subset. Nah, akibat karena K adalah subgrup dari G, maka dia memuat unsur identitas. Akibatnya, ini kan termuat di sini. Ya, karena dia memuat identitas, maka dia termuat di sini. Ya, kenapa? Karena H adalah subgrup. Kalau subgrup dia pasti memuat memuat unsur identitas. Hanya. Oleh karena itu kan E itu pasti anggota dari K. Ya, sehingga K itu bukan himpunan tidak kosong. Nah, sekarang saya ambil sembarang elemen di K, AB ya. Maka karena dia adalah irisan, kalau kita lihat ini AB itu, ini dia kondisinya definisi seperti itu, otomatis kan AB ini ada di H untuk setiap H anggota di S script ini. Ya, karena H adalah subgrup, maka berdasarkan teorema, H otomatis kan dia ada di sini. Ya, otomatis ada di sini. Karena dia ada untuk setiap H, berarti dia AB inverse ini berarti termuat di H untuk setiap H anggota di S, sehingga dia juga termuat di irisannya. Akibatnya ini termuat di K, sehingga K siku ini adalah suatu subgrup. Ya, sehingga adalah subgrup, sebenarnya diambil sembarang H dari yang memuat K. Nah, karena irisan, ya, konsep irisan di sini, kalau saya punya misalnya ini ya, kalau saya punya A irisan dengan B, itu kan pasti termuat di A, dan dia juga termuat di B. Nah, karena dia adalah irisan dari setiap H, otomatis kan dia termuat di H. Karena dia termuat di H, otomatis ini juga termuat di H. Berarti otomatis K itu terkecil. Ya, maka H ini akibatnya termuat di H. Ya, dengan kata lain, K adalah subgrup terkecil dari G yang memuat si K. Ya, berarti terbukti dia adalah subgrup terkecil yang memuat si K. Berarti K ini adalah subgrup terkecil yang memuat si K. Terbukti ya, berarti itu. Nah, sekarang karena K adalah subgrup dari G, nah kita tahu K adalah subgrup dari G, maka untuk setiap X1, X2 sampai dengan Xn anggota K, kita nyatakan produknya ya, produknya. Otomatis semuanya ada di sini. Untuk perpangkatannya semuanya ada di sini. Kenapa? Dia adalah subgrup. Ya, karena dia anggota K, maka otomatis dia di sini ada di K. Pasti ada di sini. Ya, dengan I-nya itu plus minus 1. Untuk I-nya adalah 1 sampai dengan N. Nah, kita misalkan kita buat suatu himpunan baru ya, dengan ketentuan bahwa X itu kita definisikan sebagai X1 pangkat T1, X2 pangkat T2 sampai dengan Xn pangkat Tn. Ya, kita tahu ini adalah yang ini kesemuanya adalah anggota dari K-siku. Otomatis karena setiap anggota X adalah anggota di K, maka otomatis X ini subset daripada si K. Subset kan di situ? Kenapa? Dari syarat, dari ketentuan, dari keanggotaannya ini. Nah, berdasarkan di sini. Otomatis dia adalah subset daripada si K. Nah, akan kita tunjuk. Nah, karena K ya, dami sembarang K, kemudian berarti ada ini anggota ini. Ya. Kenapa? Di sini kan sehingga saya punya ini ya. Ini mungkin tadi K-nya bukan subgrup, ini nggak bisa ini ya. Ini nggak bisa. Ini maksudnya kita ambil di ini salah, mohon maaf ini nggak ada. Nah, ini nggak ada, mohon maaf, salah ketik ya. Nah, berarti karena ini maka saya punya ini E itu menjadi XX inverse anggota di K di sini. Ya, kita punya bahwa nanti ini inverse kita bawa ini pasti anggota ini, dia pasti anggota siku. Otomatis kan dia punya inverse-nya. Sehingga di sini kalau kita lihat di sini ya, dari keanggotaan dia, dari keanggotaan K ini, dari keanggotaan dia kan T1, T2, bisa kita nyatakan kan T-nya ini min 1.
Jadi kalau saya anggap ini K1, ya ini kan pangkat 1, bisa kita anggap kan ini berarti min 1 dari keanggotaan di sini, ketentuannya dari sini plus minus, makanya sama dengan si anggota dari X-nya. Ya dari ketentuan di sini, dari ketentuan di sini. Ya. Dari ketentuan di sini kan bisa kita nyatakan seperti itu. Nih dari sini. Dari sini ya, dari kan dia keanggotaan K, maka nanti di sini kalau saya ambil T1-nya adalah 1, T2-nya min 1 di mana X1 itu sama dengan X2, saya punya kondisi ini. Berarti E itu termuat di X, sehingga X bukan himpunan tidak kosong. Nah, berarti di sini berarti di sini X itu akan kita tunjukkan X sama dengan K. Ya. Di sini udah kita butuhkan X itu bagian daripada K. Berarti kalau gini sama aja kan, X itu adalah sama aja. Kalau tadi berarti X itu adalah subgroup yang memuat X ya, yang memuat K. Tapi kita buat teoremanya ya. Kalau di bagian tadi kan kalau menyamakan berarti ini berupa subgroup juga kan. Tapi kita coba sajikan dengan teorema berikut ini. Ya. Di sini K-nya adalah himpunan tidak kosong. Ya. Kemudian himpunan yang dibangun oleh K isinya adalah ini. Ya. Akan saya tunjukkan tadi dia termuat oleh si X. Ini saya misalkan X-nya seperti ini. Ya. Kita tahu di sini kesemuanya ini anggota mana? Dia adalah anggota dari si ini K. Ya. Tadi dari situ udah terbukti dia subset ya. Ini dari sini udah terbukti dia X itu subset daripada si K. Kemudian akan saya tunjukkan K ini termuat oleh si X dengan menunjukkan adalah subgroup dari G yang memuat K. Karena K itu bukan himpunan tidak kosong, tadi kan kita punya K ini bukan himpunan tidak kosong, maka untuk setiap X anggota K, berdasarkan definisi keanggotaan X, maka saya punya ini. Ya, ini pangkat 1 kan? Jadi X pangkat 1. Yang berakibat, tadi kan saya ngambil sembarangnya di mana? Saya ngambil sembarang X di sini, di K, karena melihat karakter keanggotaan dari X, maka X ini bisa kita nyatakan dalam bentuk X pangkat 1, sehingga dia anggota dari si X. Akibatnya tadi ngambil anggotanya di K, ternyata ada di X, sehingga saya punya ini anggota dari si X. Berarti K itu sub daripada si X. Kemudian saya ambil sembarang elemen di X ya. Diambil sembarang AB elemen di X, maka akan kita dapatkan seperti ini ya. Karakter keanggotaan X kan dia berupa kombinasi dari X1, X2 sampai Xn. Perkiraan dari X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, kita nyatakan A-nya dinyatakan dalam bentuk X1, X2 sampai dengan Xm. B-nya adalah Y1, Y2 sampai dengan YQ, di mana I1 pangkatnya ya berupa bilangan asli. Nah, TI-nya berarti ini N-nya berupa bilangan asli. Kemudian ininya berupa plus minus. B-nya juga sama. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk perkalian AB pangkat min 1 ya. Karena Y1, Y2 ini termuat di K di sini, berarti sifat inverse berlaku. Kenapa? Ini kan grup. Berarti dia grup ya. Maka inverse-nya berlaku. Jadi kalau saya punya gini, teorema grup, kalau saya punya AB pangkat min 1, berarti saya punya kan B pangkat min 1, A pangkat min 1. Kalau saya punya nanti A, B, C, berarti kan kita punya kan C-nya di sana, B-nya di sini, tetap center, berarti A-nya di sana. Berarti dibalik. Jadi yang paling kanan jadi paling kiri, yang paling kiri jadi paling kanan. Dibalik. Berarti yang ini nanti YQ, JQ berarti letaknya di depan, Y1, J1 berarti letaknya paling belakang. Dibalik seperti ini. Nah, ini dia anggota dari X. Kenapa? Ini kan anggota dari Q. Ini anggota dari Q, anggota dari Q berarti pasti dia anggota dari si X. Ini kan anggota dari K di sini. Ya, berdasarkan keanggotaan, ini kan dia subgroup, berarti kesemuaannya dia anggota siapa? Dia anggota dari sini. Maka syarat tadi anggota dari K adalah ini. Di mana ini syaratnya dipenuhi. Ya. Di mana XI-nya anggota K, TI-nya berupa plus minus 1. Dipenuhi di sini, ya. Berarti dia anggota X, sehingga saya punya di sini bahwa K ini termuat di X. Mengakibatkan si si X ini adalah subgroup yang memuat K. Ya, berarti X adalah subgroup yang memuat si K. Dengan kata lain, K himpunan yang dibangun oleh K sama dengan X sendiri. Berarti terbukti teoremanya. Nah, ini mungkin sedikit untuk untuk sifat yang ada di subgroup terkecil yang memuat suatu himpunan. Jadi ada subgroup yang memuat himpunan. Himpunannya bisa berupa subgroup, bisa juga dia bukan subgroup. Dibentuk seperti itu. Kemudian diberikan untuk suatu A anggota di G, digunakan notasi siku A ya.
daripada himpunan yang dibangun oleh himpunan A ini. Untuk menunjukkan subgroup dari G yang dihasilkan oleh A, nah kita buat suatu akibat dari yang tadi kan. Kalau tadi kan saya punya K, tadi punya K. Diberikan G adalah grup dan A elemen di G, maka himpunan dibangun oleh A dinyatakan dalam bentuk A pangkat N, di mana N anggota bilangan bulat. Nah, di sini berdasarkan teorema dari karakter pembangun di sini berarti dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, dinyatakan seperti ini. Sehingga dengan menggunakan sifat perkalian, nah jadi jumlah di sini. Karena K1, K2 itu kan dia berupa bilangan bulat, maka ini pasti berupa bilangan bulat N. Ya, sehingga dibentuk seperti ini. Sehingga terjadilah ini adalah subgroup yang dibangun oleh A, dapatnya seperti ini. Ya. Ini mungkin yang sebagai dasar nanti di grup siklik ya. Di grup siklik mungkin dikenalkan, mungkin ada G yang dibangun oleh si A. Artinya dia A itu adalah generator dari G. Ya, nanti ada simbol yang seperti ini dinyatakan di materi berikutnya, itu di grup siklik. Ini mungkin sampai sini dulu untuk materi subgroup yang dibangun oleh himpunan terkecil atau dia subgroup terkecil dari suatu grup, dinyatakan seperti ini. Sebagai bahan diskusi, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.